Hai guys, jumpa lagi dengan aku Violeta. Pada kesempatan kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang pengalaman aku memulai usaha jasa eyelash extension dan sulam alis di 2018 hingga sekarang. Dan dari pengalaman itu, aku berhasil mengumpulkan ribuan portofolio, ratusan testimoni, dan puluhan murid. Awalnya tuh aku kerja di beberapa bank swasta selama kurang lebih 7 tahunan. Nah, karena banyak tekanan dan target yang semakin menumpuk, jadi bikin aku tuh pengen resign gitu loh. Aku kerja apa ya? Aku usaha apa gitu. Jadi setelah aku resign, aku kan belum ada batu loncatan tuh, karena memang udah sumpek banget dengan segala pressure yang ada. Akhirnya aku nganggur selama 2 bulan. Pikirnya tuh awalnya pengen ya beristirahat dulu lah dengan santai gitu. Tapi lama-kelamaan tuh jadi kayak, loh kok gak kerja gitu kan. Terus tabungan mulai menipis. Terus sekarang step berikutnya aku harus ngapain gitu. Aku kudu ngasilin duit lagi nih, gimana ya kayak gitu. Terus selama nganggur 2 bulan itu, cece aku kasih aku saran. Coba deh kamu kursus tanam bulu mata katanya. Lagi tren tuh sekarang, emang di tahun 2018 itu lagi booming-boomingnya. Terus aku sempat mikir gini, hah? Eyelash extension? Dulu aja aku pernah punya pengalaman gitu ya. Eyelash extension itu gak enak banget, nusuk-nusuk dan bikin perih di mata aku. Anggapannya aku punya pengalaman buruk tentang eyelash extension dan sekarang aku disuruh ya kayak dikasih saran sama cece aku untuk kerja eyelash extension. Nggak salah nih gitu. Terus aku mikir, apa aku bisa ya kerja eyelash extension gitu. Secara kan aku nih orang bank, bagian administratif, bukan yang dari bidang kecantikan gitu, sama sekali nggak pernah ada background atau basic di kecantikan. Apalagi rumah aku kan jelek. Aku mau buka di mana gitu, studionya di mana? Secara aku juga nggak ada modal mau buka di mall atau nyewa tempat. Tapi setelah aku pikirkan ulang, bener juga ya kata jejeku, dicoba aja dulu, kursus aja dulu. Rezeki itu pasti mengikuti sesuai dengan kerja keras dan usaha kita, ya nggak sih? Nah, abis itu mulailah aku searching tempat kursusan yang kredibel dan terjangkau. Kenapa kredibel? Karena pastinya kita pengen diajarin sama orang yang memang udah ngerti ilmu eyelash extension ini secara luar dalam gitu kan. Gak pengen dong kita diajarin sama orang yang haho-haho ya, atau nggak ngerti gitu istilahnya. Jadi disesuaikan juga dengan budget, mampunya seberapa, tapi dicari juga yang qualified kayak gitu. Nah, jadi setelah aku dapat tempat kursusan yang menurut aku tuh udah oke gitu, setelah tanya-tanya harga, akhirnya aku pilih kursus aja, belajar aja tanpa dapat alat dan bahan siap kerja. Itu di 2018, 1 juta ya nominal kursusnya. Belajarnya 3 hari, perharinya 3-4 jam. Jadi setelah kursus, aku dapat sertifikat doang, nggak dapat alat bahan siap kerja gitu. Untuk bahan-bahan eyelash extension tuh sebenarnya murah aja ya. Selesai kursus aku cari-cari research yang bagus yang mana, sekitar 300-500 ribu ya untuk alat-alatnya pemula. Nggak terlalu banyak kan stoknya. Tapi aku tuh ada lebih uang sekitar 3,5 juta lagi, jadi total 4 juta lebih ya. 500 ribunya aku beliin bahan untuk aku kerja, 3,5 jutanya aku beliin bahan-bahan bulu mata gitu. Rencananya sih pengen aku jual lagi, tapi kalau misalnya pun nggak laku, nanti kan bisa untuk aku pakai. Jadi at least itu kayak stok buat aku gitu kan. Jadi total pengeluaran aku itu 5 juta di awal. Nah, jadi setelah selesai kursus, apakah langsung ada orang yang eyelash? Oh, tentu tidak, Ferguson. Apakah kamu kira memulai sesuatu usaha itu mudah? Aku udah ngalaminnya dan itu sulit setengah mati ya. Selama 2 minggu setelah open, baru deh itu ada 1 orang yang minta di eyelashin sama aku. Waktu itu home service, jadi aku disuruh ke rumahnya, terus nanti aku dibayar uang transport gitu ya. 1 orang doang setelah 2 minggu. Aku inget banget tuh, namanya Cia Suci. Wah, thank you banget Cia Suci, sudah jadi pelanggan pertama aku. Udah 2 minggu, tapi baru dapat 1 klien. Wah, kira-kira bakal menyerah nggak aku ya? Enggak lah, secara aku udah nggak ada kerjaan, terus aku kepepet. Ya pastinya lakuin aja yang terbaik gitu loh, banyak doa. Aku yakin ya namanya orang punya mental pejuang, itu pasti dia bakal punya 1001 cara untuk tetap berusaha dan melakukan bagian dia dengan terbaik gitu loh.
satu minggu kemudian ada lagi satu, kemudian satu minggu kemudian ada lagi satu atau dua gitu. Jadi dalam 1 bulan pertama pembukaan itu aku berhasil mengerjakan orang sekitar 5 orang doang. Wow, tapi lumayan ya daripada nggak ada sama sekali. Terus di bulan kedua ya kurang lebih sama, tapi meningkat sekitar 10 orangan yang berhasil aku garap. Nah, pada bulan ketiga, ini aku bener-bener dapat hasil dari jerih payah aku selama 2 bulan sebelumnya. Tuhan tuh jawab gitu loh doa aku, kerja keras aku yang cuman 2 bulan loh, padahal aku membabat alas atau berusaha dari nol itu. Tapi di bulan ketiga Tuhan jawab gitu. Jadi di bulan ketiga itu adalah momentum Hari Raya Idul Fitri. Wah guys, 10 hari sebelum Hari Raya, aku bisa ngerjain itu dapat orderan 100, ini kurang lebih ya, 130 orang eyelash di aku dengan berbagai macam tipe. Aku bisa menghasilkan itu sekitar 16-20 juta kalau nggak salah. Aku pertama kali megang duit cash dengan 1 minggu 10 hari aku kerja menghasilkan uang sebanyak itu luar biasa. Puji Tuhan banget gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin aku mampu untuk ngerjain kayak gitu. Aku dikasih fisik yang kuat, aku dikasih kemampuan untuk menyelesaikan semua orderan dengan baik dan sampai finish. Tuhan juga yang kasih aku banyak bookingan eyelash gitu kan. Jadi sehari itu aku bisa kerja 8-12 orang ya, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. 10 hari doang sih, tapi itu bener-bener luar biasa gitu loh. Tiap jam ada yang booking Kak. Jadi kayak wow, 1-2 bulan sebelumnya itu 5-10 orang doang sebulan. Bulan ketiga 130-an orang lebih. Wah, amazing banget guys. Jadi dari bulan ketiga inilah yang akhirnya membuat aku bener-bener semangat banget untuk melanjutkan eyelash extension ini gitu loh. Karena udah banyak portofolio, aku tinggal edit-edit, terus aku posting-posting di sosial media, otomatis kan banyak yang trust gitu kan, karena udah banyak pengalaman ngerjain orang banyak. Jadi dari bulan keempat itu semakin rame tuh, jadi terus berdatangan klien-klien baru. Nah di bulan keempat inilah aku memulai kursus sulam alis gitu guys. Kira-kira penasaran gak nih guys, gimana cara aku membuka bisnis eyelash extension? Kiat-kiat apa yang aku lakuin, tips and triknya dari sepi hingga rame. Nanti ya aku akan bikin video tersendiri, jangan lupa dilihat, oke? Semoga video ini bermanfaat dan juga memotivasi buat teman-teman yang sekarang lagi bingung mau kerja apa, mau usaha apa. Intinya tuh guys, kita lakuin aja dong yang terbaik. Mulai aja dulu, berusaha sekuat tenaga, sebisa yang kita mampu. Oke, bener ya? Sukses itu hanya masalah waktu. Berusaha belum tentu akan membuat kita berhasil, tetapi jika kita hanya berdiam diri saja, tentunya kita nggak akan kemana-mana. Sekian dulu video dari aku, tetap semangat ya guys, bye-bye!